Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadiah Damayanti. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah bahas tentang emosi ya, tapi itu kan emosi di dalam komunikasi. Nah, kalau sekarang kita akan ngebahas tentang regulasi emosi. Nah, apa sih regulasi emosi itu? Jadi, regulasi emosi itu adalah cara kita mengelola emosi nih teman-teman. Terus cara kita mengekspresikan emosi juga secara tepat dan aman. Nah, adapun tujuan-tujuan dari regulasi emosi seperti kayak mendukung kesejahteraan psikologis, membantu pengambilan keputusan yang sehat. Contohnya itu kayak misalnya kalau kita lagi kecewa gitu. Nah, terus kita eh meng apa ya, mengungkapkan rasa kecewa kita itu dengan kayak menulis gitu loh. Jadi kayak kita mengungkapkan semuanya, menyampaikan semuanya tuh kayak dengan menulis gitu, tidak mengungkapkannya di kayak sosial media. Nah, teman-teman, emosi itu jenisnya ada 3. Yang pertama itu ada emosi dasar, yang dimana teman-teman pasti tahu dong, emosi dasar itu seperti apa. Nah, emosi dasar itu yang bersifat universal seperti senang, sedih, marah, takut, jijik, gitu. Nah, yang kedua ada emosi kompleks, yang dimana emosi kompleks ini melibatkan penilaian diri dan sosial. Contohnya seperti kita malu, terus cemburu, rasa bersalah, kecewa, dan bangga. Nah, itu tuh termasuk ke dalam emosi kompleks. Lalu ada emosi positif dan emosi yang tidak menyenangkan. Contohnya kalau emosi positif itu seperti kayak kita senang, tenang, syukur gitu. Nah, kalau emosi yang tidak menyenangkan ya atau emosi negatifnya itu seperti kayak kita marah, sedih, takut gitu. Nah, semua emosi itu tuh valid teman-teman, tapi gak semua perilakunya itu bisa dibenarkan. Nah, lalu kita juga penting nih teman-teman untuk menyadari emosi kita. Caranya yang pertama kita tuh mengenali sinyal emosi dalam tubuh kita. Nah, emosi itu kan pasti selalu disertai dengan respon fisik ya. Misalnya kayak kalau jantung kita berdebar-debar itu artinya kayak misalnya kita cemas atau kita marah. Terus kalau misalnya otot kita pada tegang, bisa jadi itu kita stres. Terus atau kayak perut kita mual tuh bisa jadi kayak kita takut. Nah, hal kayak gini kan biasa dialamin oleh ya mahasiswa-mahasiswa sebelum presentasi. Pasti rata-rata mereka pada ngalamin itu semua karena mereka cemas, mereka takut. Nah, lalu ada memberi nama emosi. Jadi itu kita ngasih nama terhadap emosi yang sedang kita rasakan gitu. Jadi kayak kita tuh memberi label yang tepat gitu. Contohnya tuh kayak kita nggak cuman bilang kayak aku kesel gitu, tapi tuh kita kayak bilang aku kecewa, aku sedih gitu. Nah, kita tuh menamai, melabel emosi kita gitu. Lalu ada perbedaan perasaan, pikiran, dan perilaku gitu. Nah, contohnya kalau perasaannya itu dijelaskan, kayak perasaannya kita sedih. Nah, pikirannya itu bagaimana? Pikirannya itu kayak misalnya aku tidak berharga. Nah, kalau contoh perilakunya ya dia menarik diri gitu karena dia merasa sedih dan merasa tidak berharga itu. Lalu latihan apa nih untuk mengatasi uh, masalah tersebut gitu loh. Atau yang kayak tadi rasa tidak berharga itu, bagaimana mengatasinya. Nah, kita tuh perlu yang namanya reflektif, kayak emosi apa yang muncul. Itu tuh perlu banget kayak kita menanyakan apa yang kita rasakan sekarang.
Kayak melalui pertanyaan reflektif, kayak emosi apa yang muncul, gimana rasa di tubuh gitu, terus seberapa kuat emosi tersebut gitu. Lalu ada pemicu-pemicu emosi, teman-teman. Ada pemicu dari internal, seperti kayak pikiran negatif. Ini sering banget dialami oleh kebanyakan orang. Terus ingatan masa lalu, itu juga pasti. Terus kayak kelelahan, lapar. Lalu juga ada pemicu eksternal, seperti kayak kritik orang lain, konflik, lingkungan bising, lingkungan yang berisik gitu. Terus tekanan akademik. Nah, contohnya itu kayak kalau misalnya kita lagi marah, itu kan pasti mungkin kita dipicu oleh rasa tidak dihargai oleh orang lain. Nah, itu kan bisa memicu rasa emosi kita ya, kita jadi marah gitu. Nah, kayak kalau misalnya kita sedih, itu mungkin karena kehilangan gitu. Lalu ada latihan identifikasi dari pemicu emosi ini. Kayak misalnya kita tulis nih gitu kayak emosi yang sering muncul di diri kita tuh apa gitu. Terus kayak situasi pemicunya tuh apa gitu loh. Terus respon yang biasanya kita berikan, kita tunjukkan tuh bagaimana seperti apa gitu. Nah, terus ada proses terjadinya emosi yang dimana alur emosi itu yang pertama itu ada peristiwa, terus yang kedua ada pikiran, yang ketiga ada emosi, yang keempat ada reaksi tubuh, yang kelima ada perilaku. Nah, lalu eh, ada strategi regulasi emosi. Yang pertama itu ada strategi fisiologis atau dari tubuh kita. Caranya dengan kita melakukan pernafasan, teman-teman, selama 4 sampai 6 detik. Lalu kita bisa melakukan relaksi otot juga, kita bisa melakukan peregangan. Nah, lalu untuk strategi kognitifnya, kita bisa kayak melihat dari sudut pandang lain, terus kita bisa positif self talk gitu, atau kayak apa ya berhenti gitu sebelum bereaksi atau mengganti pikiran ekstrim itu. Lalu ada juga strategi perilaku gitu dengan cara ya kita mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, terus mencari bantuan orang yang terpercaya kayak misalnya kita ke psikolog gitu. Terus menulis jurnal emosi tuh kan biasanya orang-orang punya buku diary ya. Nah, biasanya itu tuh bisa juga tuh lalu melakukan aktivitas menenangkan. Nah, ya sesuai minat teman-teman atau hobi teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman suka musik gitu, atau teman-teman suka yang kayak menggambar atau bagaimana. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu untuk meregulasi emosi teman-teman. Lalu apa aja sih dampak-dampak dari regulasi emosi? Nah, dampaknya itu ada jangka pendek sama jangka panjang, teman-teman. Kalau jangka pendeknya itu emosi lebih stabil, terus konflik juga berkurang, responnya juga jadi lebih tenang. Nah, kalau jangka panjang itu kayak kesehatan mentalnya lebih baik, kayak hubungan sosialnya juga jadi lebih sehat, resiliensinya juga meningkat, lalu perilaku impulsifnya juga jadi menurun. Nah, ada juga latihan-latihan yang bisa teman-teman lakuin nih atau aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakuin untuk meregulasi emosi teman-teman. Contohnya tuh kayak tadi teman-teman bisa membuat jurnal emosi harian kayak tentang situasi yang lagi teman-teman hadapi, terus kayak emosi yang teman-teman rasakan, terus pikiran teman-teman, terus respon yang teman-teman berikan atau keluarkan gitu. Terus refleksi yang sudah teman-teman lakukan itu apa dan bagaimana gitu.
Atau teman-teman juga bisa membuat kartu emosi nih gitu. Teman-teman bisa kayak bikin jar kecil gitu ya, terus teman-teman tulis kayak emosi teman-teman gitu. Terus atau juga teman-teman mungkin bisa membuat role play kali ya, kayak teman-teman tuh melakukan latihan ekspresi gitu, melakukan latihan mengekspresikan emosi yang teman-teman rasakan gitu, dan bagaimana teman-teman menyelesaikan konflik tersebut gitu secara sehat ya. Tuh. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan tentang regulasi emosi dari aku dan yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya, ya dimaafkan aja ya teman-teman, gitu kan, karena kita juga masih sama-sama belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku, Nur Fadia Damayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.